Oke, selamat datang teman-teman di TOEFL Zero English. Nah, seperti yang teman-teman lihat mungkin ya, ada sebuah soal TOEFL. Dan kalau sudah familiar dengan TOEFL ya, pasti teman-teman tahu nih kalau ini adalah soal TOEFL di bagian structure, di mana ada sebuah kalimat yang rumpang atau kalimatnya tidak lengkap, sehingga kita butuh mengisi ya bagian rumpang tersebut dengan jawaban yang paling tepat dari salah satu pilihan jawaban ya, A, B, C, D. Nah, kalau teman-teman lihat di soal, Agus, who has been practicing for years, blank, one of the most talented pianists in his class. Nah, katanya Agus yang sudah berlatih selama bertahun-tahun ya titik-titik ya, salah satu pemain piano terbaik di kelasnya. Nah, ini butuh dilengkapi nih. Nah, sebenarnya kalau meskipun soalnya terlihat kompleks ya, terlihat rumit, tapi sebenarnya ketika menghadapi soal structure seperti ini, maka hanya ada paling tidak 3 hal ya yang teman-teman butuh lakukan. Yang paling pertama adalah pastinya teman-teman butuh mencari subjeknya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman butuh mencari verbnya atau kata kerjanya. Dan yang terakhir, ketika sudah menemukan subjek dan verb, maka yang ketiga adalah memastikan bahwa si subjek dan verb itu cocok atau ada kesesuaian. Kenapa penting? Karena sebuah kalimat ya, baik itu di dalam bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris, sebenarnya sebuah kalimat dikatakan utuh dan benar ketika dia memiliki minimal satu subjek dan minimal satu verb. Itu sebenarnya subjek itu singkatnya ya, subjek itu adalah pelaku, sedangkan si verb itu adalah biasanya berupa action atau berupa perlakuan, meskipun tidak selalu ya, tapi umumnya seperti itu. Nah, kita kembali ke soal ini. Agus, who has been practicing for years, blank. Nah, kalau kita terapkan cara tadi ya, yang pertama tentunya berarti kita cari subjeknya nih. Nah, dari kalimat ini kira-kira subjeknya yang mana nih teman-teman? Nah, benar sekali ya. Jadi dari kalimat ini kelihatan tuh subjeknya adalah si Agus. Nah, Agus ini adalah manusia, ya adalah nama dari seorang manusia lah gitu ya. Nah, memang itu adalah salah satu dari sekian banyak hal di dalam bahasa Inggris yang biasanya berlaku sebagai subjek, yaitu orang. Nah, berarti subjeknya udah ketemu nih. Nah, yang kedua adalah ada verbnya nggak, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat who has been practicing for years ini, teman-teman ada komanya ya. Teman-teman lihat mungkin ada sebelum kata who ada koma, kemudian setelah kata years juga ada tanda komanya. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam soal TOEFL kalau ketemu hal seperti ini baiknya diabaikan dulu ya. Karena ini biasanya hanya melengkapi makna, tapi tidak begitu penting ketika kita berbicara tentang structure sebuah kalimat. Nah, biasanya saya akan abaikan dulu nih bagian yang seperti ini, who has been practicing for years. Jadi sehingga dari sana kita bisa cari verbnya selain di bagian di dalam koma itu ya. Nah, Agus tadi subjek, kemudian blank, one of the most talented pianist in his class. Kalau kita perhatikan ke belakang sini nggak ada tuh verb gitu kan ya, nggak ada verb satupun, sehingga yang butuh kita lakukan berarti adalah menemukan verbnya. Dan memang sebenarnya kalau teman-teman cukup jeli melihat pilihan jawabannya ya, kalau kita perhatiin dari A, B, C, D-nya tuh sebenarnya memang udah kelihatan tuh, itu adalah verb, semuanya verb dari A, B, C, D, sehingga memang tanpa menganalisa terlalu dalam sebenarnya kita bisa langsung tebak bahwa soal ini butuh verb, karena pilihannya hanya menyuguhkan 4 jenis verb yang berbeda. Nah, coba kita periksa satu-satu ya pilihan jawabannya. Nah, ini strategi juga nih teman-teman. Kalau mengerjakan soal TOEFL seperti ini, yang pertama dilakukan adalah coba eliminasi dulu deh gitu ya. Eliminasi dulu pilihan jawaban yang memang sangat obvious atau sangat pasti salah gitu. Contohnya coba kita lihat yang bagian D dulu ya, considered. Nah, considered ini adalah bentuk verb ya, yang kemungkinannya ada 2 ya. Bisa saja dia bentuk lampau, past form atau biasa dikenal dengan istilah verb to, atau mungkin juga dia adalah past participle atau bentuk ketiga, biasa dikatakan verb 3. Nah, kalau kita perhatikan si D ini,
kalau misalnya dia adalah, kita anggap bentuk kedua ya, anggaplah dia bentuk kedua ya, lampau. Agus considered, mempertimbangkan gitu. Agus mempertimbangkan salah satu pemain piano terbaik. Sepertinya agak aneh ya. Agus mempertimbangkan salah satu pemain piano terbaik. Dari segi arti itu nggak masuk gitu. Nah kemudian kalau kita jadiin dia sebagai verb 3 atau past participle, considered di sini mutlak salah. Kenapa? Karena dalam aturannya, dalam aturan penggunaan bentuk ketiga ya, kata kerja bentuk ketiga sebagai verb, ada dua tuh syaratnya. Yang pertama, sebelum kata bentuk ketiga, dalam hal ini sebelum kata considered, itu butuh either to be atau butuh bentuk has, have, atau had. Nah kalau kita lihat di dalam pilihan ini nggak ada tuh salah satunya, berarti D nggak bisa juga nih kita anggap sebagai bentuk ketiga ya, sehingga si D ini pasti kita eliminasi seperti itu dari pilihan jawaban. Kemudian yang bisa cepat dieliminasi itu adalah B, yang B juga, considering. Considering ini adalah bentuk verb tambah ing ya, atau verb ing. Nah kenapa ini mutlak salah juga? Tadi sama tuh, mirip-mirip dengan si considered. Sebagai sebuah kata kerja, ketika considering ini berfungsi sebagai verb atau kata kerja, maka ada syaratnya juga tuh. Di depannya harus ada be, kemudian ya di depannya harus ada be ya, sehingga harusnya Agus is considering misalnya. Nggak bisa tuh considering berdiri sendiri tanpa ada to be di depannya. Kapan nggak ada to be di depannya berarti dia bukan verb, seperti itu. Sehingga B dan D nggak bisa menjadi verb di kalimat ini. Nah kita lihat pilihan yang A dan C nih gitu ya. Kalau kita lihat A is considered, C was considered, kedua-duanya jadinya membentuk kalimat pasif gitu. Kalau teman-teman masih ingat ya, jadi kalimat aktif itu biasanya kayak kata kerjanya berimbuhan me atau ber. Sedangkan kalau kalimat pasif, kata kerjanya jadi berimbuhan di atau ter. Kalau kita lihat kalimatnya kan harusnya pasif memang ini. Jadi Agus dipertimbangkan atau dianggap, mungkin halusnya ya, Agus dianggap sebagai salah satu pemain piano terbaik di kelasnya. Nah berarti memang secara makna, secara meaning, kalimat ini butuh struktur kalimat pasif. Nah kita tinggal pilih nih, karena A dan C sama-sama pasif. Tapi kalau kita lihat konteks kalimatnya ya, Agus who has been practicing for years, ini kelihatan nih dari segi struktur sebenarnya jawabannya adalah A ya, karena konteksnya present, konteksnya lagi membicarakan kondisi sekarang gitu. Agus who has, di situ ada has, itu menunjukkan present continuous ya, who has been practicing. Agus yang sudah berlatih selama bertahun-tahun, itu masih berlangsung sampai sekarang, berarti is considered ya, dianggap sebagai salah satu pemain piano terbaik di kelasnya. Kalau kita pilih C was considered, itu jadi kurang pas karena konteksnya jadi lampau ya. Ada kata was, dan was ini adalah bentuk to be yang digunakan untuk konteks kalimat yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Nah, jadi jawabannya adalah A. Agus who has been practicing 4 years is considered one of the most talented pianists in his class. Gitu. Oke teman-teman, selamat lanjut belajar ya. Thank you.